Jadi itu anaknya tuh kayak nge-rap gini. Tapi punya kaki. Nah, dan dia itu melotot ke aku gini. Dan ibunya itu sama mesem aku gini. Ntar aku yang anak berapa jadi anak apa betul? Tapi dia di atas tangga atau yang kayak nembus? Di atas tangga, nggak nembus. Halo guys, buat kalian yang udah nonton, jangan lupa like, comment, subscribe, and share to your friend. Dadah! Cerita lagi. Cerita lagi tuh, gambar lagi nih Ki. Oh iya. Kan nggak bisa kalau nggak gambar ini Ki. Gambar lagi. Ya, ini Kak aku sama cerita ya Ki. Sama cerita ya Esther. Aku tuh, ini seberapa menitku? Kak apa ya? Gak apa-apa. Kenapa? Enggak. Oke, siap. Oh ya wis. Iki suaraku aman Anuk? Aman. Oh iya. Aman. Oh enggak kejauhan. Iki pas waktu kuliah. Ini bukan aku kelihatan tapi memang semuanya sisik Ki, di stop dulu aja. Ini semuanya juga ngalamin. Jadi sing iku lho pas waktu ada mulai nang WBL. Agak percakapan pribadi ya. Nah, itu Percakapan pribadi ya. Kan mereka kan pacaran. enggak, dulu pas waktu aku main ke WBL, pulang kan mau ke rumahnya saudaranya temanku. Kita panggilnya emak biasanya. Kan dari Lamongan ke dari Lamongan ke Jombang itu kan ada jalur namanya kita lewat Babat itu loh. Di situ kan ada Gunung Pegat, ada Alas Babat. Iya bener ya. Alas Babat ya aku. Nah, Alas Babat itu apa ya? Iya Alas itu loh. Di situ ada namanya Gunung Pegat. Nah, Gunung Pegat namanya. Tahu kalau orang-orang yang yang sering ke sana. Iya, sering ke sana. Orang Bojonegoro, orang Lamongan, orang mana? Arah ke sana kan bisa tuh lewat situ. Dulu belum ada tol. Itu kita masih baru lulus SMA kalau nggak kelas 3 SMA gitu loh, SMK. Kan aku sama Dimas berteman sejak lama sampai blenger. Enggak, sampai sekarang. Aku pikir hanya ketemu di kantor gitu. Oh enggak. Habis itu pulang. Ini kayak di film-film serius. Kayak di film-film. Jadi namanya anak muda kan kita kan di mobil itu kan. Oh ini naik mobil? Di mobil. Bukan boncengan motor berarti? Bukan. Orang banyak. Ayo ke rumahnya saudaraku si emak ini bilang kayak gitu. Aku Dimas yang nyetir, aku yang duduk di sampingnya. Habis itu namanya anak muda kan ya smeso, ya wis kok ngono niku lah. Bercanda normal. Terus kita itu enggak tahu kenapa, padahal kalau jarak dari Lamongan ke Jombang itu enggak sampai 2 jam. Kita sampai 4 jam belum nyampe. Bulet tenang di alas itu. Dia muter di alas gitu. Enggak tahu. Ini kadang di film itu juga kejadian kayak gitu. Yang sering naik gunung juga kan? Ya, aku juga naik gunung, familiar gitu. Kan. Di gunung juga aku ada cerita, tenang aja. Oke. Ini bisa dari 3 episode loh. Lebih bahkan, enggak apa-apa. Apa ya? Rame nanti. Aku mati takut. Enggak apa-apa, sekalian langsung semua. Jadi aku tuh kayak keputer gitu loh. Kok kayak ini lagi padahal kita itu tapi sadar gak? Sadar, benar-benar sadar kita. Tapi kok ketemu jalan ini lagi, dan posisi gunung itu ada di posisi kanan kita selalu. Biasanya kalau kita muter-muter kan di depan kita, di kiri kita, di depan kita terus di diagonal gini loh. Nah, habis itu kita muter kok kesini lagi padahal meskipun nggak ada tol. Kalau jarak dari Lamongan ke Jombang kalau lewat namanya Babat kalau nggak salah itu tuh nggak sampai 3 jam lah, 2 jam itu santai, jalan santai. Kita itu muter sampai jam 10 kalau misalnya jam 9 malam kan, karena kita kan keluar dari BBL itu kan udah sore toh. Habis itu ayo takok ngono, si Dimas bilang back takok yo nuk aku panggilan Beko sama Nuk. Nggak usah dijelasin. Iya Bek, takok ngono. Takok sopo? Enggak ono wong nang kene karena alas. Waktu jalan itu benar-benar kayak ya wis alas. Kalau misalnya kalau kita ke Bali kan kita pasti akan ngelewatin. Tapi di situ masih banyak. Apa tuh Ya. Ya kayak gitu toh. Kok Purwodadi sih? Alas apa kalau alas apa ku? Situ Bondo itu tuh alas. Apa ku namanya ku?
Gak pernah ke Bali semua kampung. Iya, alas iku sing Python iku toh. Iya. Ya. Oh iya bener. Nah, itu. Itu kayak gitu. Jadi benar-benar literally semua kan. Kalau itu lebih ke kampung, Esther. Jadi jalan-jalannya jalan-jalan masih ground jalan gitu, masih ada makadam perumahan gitu. warga kah? Ada rumah tapi jaraknya jauh-jauh. Dan itu udah malam gitu loh. Terus wis kok takok oko gitu. Tanya gitu. Tanya siapa? Enggak ada orang. Nah, ada gubuk kecil gitu. Sumpah. Ya Nuk ya. Ini loh saksinya. Jadi tuh kayak di film-film. Jadi ada kayak gubuk warung, lampunya warnanya kuning gitu. Sumpah. Kiri jalan. Sumpah ini zaman dahulu. Ini Loh, iya. bener-bener yang kayak yang di film-film. Loh, iya serius aku nggak bohong. Ini kalau ini teman-temanku masih hidup semua, boleh ditanyakan. Laut iku baik, laut iku. Tapi kok muter-muter di situ terus. Ya wis. Emang Tapi nggak ada kita itu Google Maps? nggak tahu yo. Zaman itu kan masuk nggak ada Belum, smartphone, nggak belum ada. Oh iya dah. Masih yang ini loh apa pelang jalan warna hijau itu loh. Terus coba takut back, ya wis takut, ya tak takut sopo tapi gak ono uang. Nah di situ tuh kita masih bercanda, masih meso masih kocok-kocokan lah ibaratnya kalau anak bercandaan. Meso semuanya itu di situ. Takut, wis rek ojo guyonan, coba kita wis fokus untuk cari jalan aja. Dan di situ diem semua, singup apa namanya? Hening di mobil itu. Sampai ketemu warung, kayak rumah kecil gubuk dari kayu, terus literally kayak di film-film itu loh. Apa namanya, atapnya dari daun-daun persis. Ya, yang di depan ini kan aku ya, otomatis kan aku yang tanya. Di situ kan saya yang paling lancar bahasa Jawa. Oh iya dah. Ya. Bahasa Krama namanya. Kromo bahasa kromo halus. Tanya, dan di situ ada mbah-mbah. Sumpah. Ini kamu enggak bercanda, Enggak. Mas Bek. Bersumpah Kamu nggak habis nonton? Iki loh. Kamu Iki nggak loh, lagi Dimas nonton iku. Nadia Omar, habis nonton Nadia Omara kan? Enggak. Iki sih aman dah kamera ini. Aman. Terus habis itu Ya menurut gue. iya, cek gak sesuai iki. Terus habis itu tanya aku, ngapunten Mbah, pada tanglet, nanti tak kasih ininya. Kalau dikasih transit gak usah Bu, transit lagi nih kita Iya. harus tahu. Apa namanya? Kita lu aja kali. Derek tanglet niki kula badhe ten Jombang, tapi kula mboten saged medal saking. Oh iya. Ya, nanti tak kasih translate-nya kok. Tenang aja. Badhe ten Jombang, tapi kita ndak tak pas misalkan aja ya. Badhe mau ke Jombang, tapi kita ndak tahu jalannya dari tadi kita muter-muter terus. Derek tanglet, kalau mau ke Jombang lewat mana ya? Dan literally itu dia tuh innocent gitu wajahnya. Dia cuma gini tok. Flat gitu. Flat. Mbak. Di bawahnya lampu pas. Anjir. Dia tuh berdiri. Kamu bayangin gak sih, Ke? Iya, membayar. Heeh. Tapi di situ masih ada siliran motor tapi cuman satu, tapi lama nanti satu lagi, tapi enggak motornya cuek gitu loh. Habis itu Mbah pundi lek badhe medal ten mriki. Dia cuma gini tok lho. Kaget aku. Oh iya, jadi memang benar-benar kayak di KKN sih. Iya, ini aku ini benar-benar enggak ada tapi beneran. Aku takut Beneran. gitu. Gila Mas Jiwa. Ini serius. Jadi Mbah badhe apa namanya? Badhe tanglet mau keluar jalan ini kemana? Jadi sini. Gini tok. Sumpah. Iya, sambil lihat gini tok. Temeriku tambah, niku mantun habis itu kemana gitu. Habis itu kemana? Mesti gini tok lu, kita tuh lurus tok gitu loh. Gini tok. Dia enggak bilang apapun, gini tok. Namanya masih SMA ya, langsung aku. Nggih pun Mbak matur nuwun, langsung cepet-cepet aku. Ayo cuk gitu. Gak jadi ya. Padahal kan tadi kita harusnya nggak boleh ngomong kasar kan? Iya, namanya ini yo, namanya Panik, Pak jenenge wong panik kan. Kan kene kan enggak tahu. Aja. Apa kok jare apa bek jare Mbak bek. Adewe dikon lurus tok ngono. Wis lurus tok. Lurus aja. Wis rek ojo guyonan ae lurus ae. Enggak sampai setengah jam, paling 10 menit udah keluar dari jalan itu. Ketemu langsung jalan keluar dan langsung kita nyali alamatnya. Enggak sampai setengah jam udah nyampe. Wih aku merinding. Terus habis itu kita tuh nyampe sana langsung bengong semua. Wis rek yo, ini kita perjalanan pulang. Ojo aneh-aneh ngomongin kita kan ndak lewat tol ya. Jadi masih jalannya kan masih lama. Wis koin perjalanan yang biasa-biasa aja dari situ. Tapi
pas pernah nggak lewat lagi di tempat itu? Terus Nggak ada pernah. gubuknya nggak? Nggak pernah. Belum pernah sampai sekarang lewat situ. Karena sekarang kan ada tol tuh Ki. Oh iya. Dulu kan nggak ada tol, jadi lewatnya situ. Anjir, itu beneran kayak yang di cerita-cerita horor yang Loh iya. sebelumnya. Ngerti Aku nggak sampai sih? nggak sampai temenan loh, sampai kok di film-film. Kan soalnya biasanya kebanyakan dari film-film yang horor-horor kayak gitu kan, ya karena kamu emang waktu selama perjalanan tuh nggak menjaga sikapmu, tingkah lakumu Nah, kayak gitu. itu yang Bahkan tanpa sadar tuh kadang-kadang ada yang ngebuang sampah sembarangan. nah itu juga bisa. Atau meremehkan tempat itu kayak misal anjir iki nggone ngene yo, maksudnya kayak enggak bermaksud sih sebenarnya. Cuman kan kadang kita tanpa sadar tuh kayak enggak sengaja. Karena udah jadi Heeh. Makanya kalau kita ini ya, kalau lewat daerah orang, lebih baik kita menjaga mulut dan menjaga perjalanan. Kita nggak tahu ya Ki, kita akan terjadi apa. Untung loh, ternyata di situ tuh banyak kejadian yang kayak sama kayak aku, tapi dia malah sama kayak gitu, sama aku sama teman-temanku. Malah parahnya sampai ada yang kecelakaan. Untungnya alhamdulillahnya nggak sampai kita. Soalnya juga memang apa ya, waktu itu aku pernah naik gunung kan, terus kayak pacarku cuma titip satu gini. Kalau naik, Coba dideketin Mika. kalau mau naik gunung jangan yang pikiran aneh-aneh. Ya, betul. Terus jangan misalnya jaga sikap lah. Kalau misalnya memang ngerasa apa-apa ya bilang permisi aja. Ah, benar. Maksudnya kalau kita mau buang air jangan yang kan pasti di gunung kan kita Nggak pasti ada. Nggak ada yang ya, cekal. iya kan. Kayak gitu kan pasti nggak ada tandanya, nggak ada toilet, nggak ada apapun kan biasanya oh di situ pojok ya udah langsung aja buang air. Nah itu maksudnya kita lihat aja, jaga-jaga aja. Karena Jadi- bisa jadi hilang gitu loh. Iya, pokoknya kalau hal-hal seperti itu, apalagi kita sudah apa namanya ya, kita sudah tahu kalau di tempat itu tuh pasti bakal banyak hal seperti itu, ya sudah diwajarin, wajar aja, dimaklumi aja. Iya, yang aku penasaran itu kok tiba-tiba kalau misalnya keputar-putar gitu, orang yang melihat dengan mata kepala, maksudnya orang di luar mobil ya, mobilnya tiba-tiba hilang atau gimana ya? Enggak, Itu kayak mobilnya diam nggak kadang-kadang sih? tuh ya kalau misalnya kayak gitu kan tadi Mas Eko cerita tuh waktu dia tanya ke orang-orang warung Mbak. gitu kan ada motor lewat, aku tuh ngebayangnya gini, jangan-jangan orang-orang tuh ngeliat Mas Eko tuh lagi ngomong sendiri. Hah? Iya. Kalau aku malah mikirnya orangnya itu memang Di warung. seorang warung itu juga, maksudnya orang yang zaman dahulu juga, bukan yang dari zamannya kita. Kan kebanyakan tuh kayak gitu kan ternyata. Jadi orang-orang yang lewat kalau misalnya lihat mobil yang muter-muter itu mereka pasti kayak, loh kok mobil ini muter-muter kayak gitu, tapi mereka tuh nggak berani nanya gitu loh. Kebanyakan dari cerita-cerita yang kayak gini-gini tuh kesaksian POV orang lain selain si teman-temannya Mas Eko atau penjaga warung tuh pasti mereka mikir kayak, "Loh, orang ini kok muter-muter di sini." Iya. Atau waktu ditanya sama orang warung itu tadi, pasti pejalan kaki atau pengendara yang lewat kayak, "Lah, Mas Iki kok ngomong sendiri?" Tapi warung itu tutup, nggak buka, jadi tutup, cuman ada kakek-kakek, literally kakek-kakek yang duduk di situ, yang berdiri di situ sambil innocent. Ini mau lanjut. Kalau aku malah Mau- ngerasa itu udah kembali ke dunia lain, udah di Kayak dunia lain dimensi sih. lain ya. Iya. jadi Tapi bisa udah juga. bukan- Itu kan salah satu dari hal yang gaib. Jadi kita harus percaya. Kalau di Muslim itu ada namanya percaya kepada hal-hal yang gaib. Wih, suaraku segini. Ini lanjut Udah apa namanya akal, question box atau ceritaku. Lanjut aja lebih seru yang di depan. Tadi kan Kesha sempat membahas tentang perjalanan naik gunung. Oh ya, Mas Eko pernah naik gunung nggak? Aku tuh Katanya tadi suka naik. aku kan si pendaki gunung, Hei, tapi Si semenjak paling pendaki si gunung. paling pendaki gunung enggak. Cuman kan setelah nikah, setelah punya anak ini belum sama sekali dulu. Ajak dong Gunung anaknya. apapun. Mas juga sama Mas Dimas. Ya ini mau OTW, nunggu anakku umur masuk PAUD lah TK. Oh jadi keluarganya bareng-bareng naik gitu. Nanti sama istriku lah bertiga. Tapi Tapi nggak langsung nganti gigi. Oh, iya. Nah, banyak kalau di gunung banyak. Ya pokoknya jangan dari- priwet di gunung aja ya, antar ke kan Ah. boleh. Bercanda. Priwet kan boleh tapi kan hati-hati. Jangan tapi pakai jangan- itulah. dan kebakaran. Kebakaran. Bercanda. Bercanda. Jamret aku tuh Aman, Nuk? takut banget. Sumpah Tapi iki, Jo. aku tuh pernah Kau apa ya? Aku tuh pernah ketemu mbah-mbah gitu loh. Tapi mbahnya ini katanya dia ini kepala sukunya apa sih yang Kalimantan ini? Daya. Dayak. Nah dia Sungguhan. kepala Sungguhan. Terus? Sungguhan. Kalau misalnya tanya umurnya pasti dia kayak nggak jawab. Dia bilang saya sudah ada sejak kamu sebelum lahir. Oh iya.
Dia Tapi kayak masih berwujud orangnya. masih berwujud. Sering pimpin ngaji. Oh. Cuman dia katanya itu bisa berpindah-pindah. Hah? Bisa Iya. berpindah-pindah. Pindah alam. Karena dia kan kepala suku juga toh. Oke. Oh, Nah iya. dia itu dibilang gini. Kan Feral kan pernah pergi di apa yang sebelahnya Bromo ini, gunung sebelahnya Bromo, yang ada 5 cm itu loh. Oh, Semeru. Semeru. Iya. Kamu udah sampai di Semeru, udah puncak. Sudah Mbak sampai sini. Itu belum puncaknya. Itu Oh. ada lagi lebih Iya. puncak lagi. Katanya banyak. Serius? Heeh. Nah terus dia itu pernah cerita kalau misalnya ada orang yang lewat situ Pasar malah lihat setan itu. gua. Iya. Gua diajak masuk situ. Nah terus kayak masuk gua itu kayak banyak-banyak yang mungkin ada perhiasan atau apa, pokoknya hal-hal yang bagus-bagus gitu loh. Dan itu menggiurkan untuk diambil. Oh, akhirnya orangnya bisa balik itu ya. Iya, akhirnya teman-temannya yang lain yang nggak ngambil ya bisa balik. Cuman dia sendiri yang hilang karena dia ternyata cek per cek dia ngambil sesuatu di dalam gua itu. Oh ya, akhirnya dia diambil sama makhluk dimensi lain. Wis, dimensi lain. Tapi apa yang bagus? Yo, gitu itu kan hal Emang kayak mentalnya Naluri. dia. iya, Gitu benar. ya. Kan makanya kan ada yang bilang kalau di tempat orang apalagi kita belum pernah ke sana, jangan ambil sesuatu untuk dibawa pulang. Ambil sesuatu untuk dikantongin itu enggak boleh. Katanya nanti kita yang nggak bisa yang balik. Itu di rumah orang atau di satu tempat? Di sesuatu tempat yang ya yang kelihatannya kayak mistis. Yang meragukan. Lebih baik jangan mengambil barang orang lain. Iya, betul. Kan banyak kan gitu. Kalau ngambil barang orang lain kan itu pencuri. Iya. Pernah juga Iya. kemarin pas waktu setelah nikah ini question box-nya nggak jadi berarti. Ini Gak apa-apa. Nanti ya. Tidak ada yang jelas kok. Apa Nuk? Gimana Mas? Ih, gara-gara dia aku teriak anjir. Jadi kalau di gunung itu aku kejadiannya 2 kali. Berapa kali sih? Cuman yang benar-benar literally aku lihat, bukan lihat, ngalamin. Yang pertama itu yang aku pada waktu kuliah. Ngeliat Kuliah itu nggak kelihatan apa-apa Ki. Jadi aku tuh tugas di daerah Gunung Kidul, Jogja sana. Aku nge-branding daerah karena tugas Oh akhirku jadi KKN. bukan KKN. PPL. Ini aku skripsi TA, tugas akhir. Tugas akhir itu branding di salah satu daerah desa wisata di daerah Yogyakarta. Di daerah Gunung Api Purba namanya, di Ngelanggeran. Oke. Ini yang tahu. Habis itu lagi tempatnya. nggak apa-apa toh. Memang kan apa kan semua itu emang kesalahan itu emang kesalahanku. Aku nggak tahu. Makanya ini kan buat pembelajaran bareng-bareng ya. Nah, pas waktu aku naik kan di desa wisata itu ada namanya Gunung Api Purba. Gunungnya nggak terlalu tinggi, pendek cuma 800 mdpl. Kecil banget. Biasanya itu dibuat tektok sama orang. buat Karena aku itu kepingin ngecamp di sana, akhirnya aku bawa tenda sama teman-temanku. Akhirnya sama ini toh, sama ambil foto buat keperluan tugas akhir toh, sama ambil video buat nanti bikin sinematiknya. Akhirnya, nah ini aku mulai gambar. Sorry ya kita. Oke. Akhirnya aku tuh ya apa ini kayak ke bawahnya. Oh, akhirnya Akhirnya apa? si ini apa sih? Iya. Dia marah gak ya orang-orang pas aku teriak? Apa? Teriak siapa? Yang tadi loh, aku kayak sungkan banget aku teriak-teriak. Oh enggak, udah kita lanjutin ya. Iya. Terus aku itu pas berangkat itu hampir jatuh ke jurang. Udah naik ke setengahnya gunung. Nah, ini kok bisa tiba-tiba jatuh ke jurang? Karena Itu gimana? kan jadi itu aku bertiga tuh sama temanku. Temanku tuh yang paling depan, terus habis itu tengah, aku yang paling belakang. Oh. Nah, akhirnya dia yang cari jalan. Karena aku pada waktu itu pas waktu pertama kali ke situ, belum pernah ke situ sama sekali. Nggak, tunggu sebelum naik kan. Mas Eko kan kalau cerita suka lompat-lompat ya guys ya. Ha-ha. Jadi kita urutkan dulu. Jadi Mas Eko tuh lagi mau naik ke atas gunung Ha-ha. berapa orang? 3 orang. 3 orang. Ya sorry, 3 orang naik. Ganjil dong. Ganjil. Nah, Enggak boleh. nggak boleh katanya sih nggak boleh. Katanya, Nggak iya. tahu. Terus? Habis itu Udah. pas waktu perjalanan ke atas Heeh. itu aku hampir jatuh ke jurang karena temanku tuh ngikutin suara cewek. Nggak tahu kenapa. Terus, nah pas waktu aku Itu tuh jam berapa naiknya? jam 8:30 malam. Yo iyalah, ngapain? Karena kan setengah 9 malam. karena kan gelap loh. Karena aku nyampe di sana itu sudah maghrib Ki. Karena aku makan dulu, siap-siap dulu, habis itu naik. Terus namanya panggilannya temanku ini Simpok. Lho Pok, iku alas-alas Pok. Enggak iki temenan aku lho melok iki mau ono suara ambek yang arah ke sana. Nah, pas waktu
hampir pas waktu apa namanya, pas waktu ini kan ada alas-alas ini tuh, apa namanya, rumput-rumput panjang. Nah pas waktu ini melangkah itu aku udah perasaan nggak enak. Sih. Aku kan bawa kayak kayu gini tuh, udah tak bersihin gini. Saya ternyata di balik semak-semak itu langsung jurang. Udah ini ya, nggak berhenti di situ. Astagfirullahaladzim gitu. Udah, wis aku sih ngarep gitu. Aku yang di depan nyampe ke atas. Aku mau ambil namanya apa ya, ada teknik fotografi tuh. Kayak kita ambil aurora gitu loh. Oh, Yang makanya Milk apa ya, gitu. Milky makanya Way, Mas Milky Way. Eko itu berangkatnya jam 9 malam. Ah. Mas Eko ngejar si rasi bintang ini tadi. Nah, rasi bintang tadi. Tapi kan rencana memang mau nginap. Lah iya. Iya, tapi kan biasanya aku memang biasanya aku dapet. berangkat sore sih, biasanya aku berangkat siang toh sampai sana. Iya. Cuman ini aku berangkatnya malam karena pikirku kan Halo, ini cuman kan 800 MDL juga. MDPL karena nggak terlalu tinggi. Nah, terus aku tuh namanya di camping ground. Ini camping groundnya. Ini camping ground ya di atas. Ini belum puncak tapi masih dataran datar. Kayak di pos-posnya Nah. atau nggak ada pos? Nggak ada pos. Ada. Terus habis itu gunung itu terkenal gunung yang banyak bebatuan besar-besar. Nah, di sini tuh banyak bebatuan. Nah, bebatuan besar, bebatuan di sini. Di sini tuh ada pohon besar. Nah, di sini tuh bebatuan. Jadi camping ground itu cuma ada jalan di sini tok. Di sini bebatuan semua. Nah, di sini tuh ada pohon besar satu. Nah, aku tuh di sini tenda aku di sini. Aku pakai tenda dom di paling sini. Tenda dom. Nah, di sini. Nah, di sini tuh ada apa namanya, bisa lihat ke atas gitu loh, langit. Aku tuh kebelet pipis, nggak tahu. Akhirnya kan gelap toh, nggak ada lampu, nggak tahu kalau ternyata di daerah sini ini Ada area keramat. Oh, keramat. Nggak tahu di baliknya ini ada apa, nggak tahu. Di area keramat karena ketutupan sama pohon sama batu besar. Aku ini pipis di sini, di pohon sama di antara pohon sama batu. Sini aku di sini. Dah nggak nyadar, aku amit bah gitu. Amit. Setelah itu aku lari ke sini. Aku mau foto, coba aku foto gitu. Coba aku foto sama namanya rasi bintang itu. Aku lupa namanya di sini. Udah jam 1:30 malam. Udah, sorry 1:30 malam. Di foto temanku di sini ngefotonya. Nah ini kamera Jadi di ada sini. 2 orang yang 3 orang Oh, ngefoto. jadi tiga-tiganya ngefoto. Pasang timer. Ya pasang time. Enggak, aku di foto sendiri. Nanti kalau aku ada filenya nanti tak tunjukin. Tak tahu kenapa hasil fotoku itu di sini ada api. Bukan Kayak api, unggun. bukan api unggun, kayak bukan api, kayak api jalan gitu loh, Ki. Jadi kayak Pokoknya gini. ada cahaya Pokoknya gitu. ada cahaya. Di situ enggak ada yang nyalain rokok, enggak ada yang apa-apa. Udah, ini belum sadar. Setelah itu pas waktu di sini kan ada kayak tempat nongkrong gitu. Bukan tempat nongkrong, kita bikin api unggun gitu di sini. Nah, di sini ada tikar. Udah, lihat hasil foto ini. Pas tahu ada api-apinya langsung masuk semua, gak berani keluar. Ternyata di sini itu area keramat ternyata. Di sini ada tulisannya area keramat dan itu tak PPC. Cuman kan malam toh, maksudnya bukan hal yang disengajakan, Ya. itu tidak sengaja. Tapi aku nggak nampak yang lain-lain. Nah, itu kalian punya cerita apa? Kok aku tuh sih ngomong gendeng. Nah kan ceritanya ini bintang tamunya Mas Eko. Ya. Udah. Langsung Kenapa lagi? enggak. Salah ngelempar kepala aku. Makanya tuh kalau tapi sih dia nggak ganggu. Cuman kelihatan kayak api gitu loh. Nama kata orang-orang sih namanya apa jenenge Nuk? Banaspati. Panas banget. Itu jin yang menyerupai api.